Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heria. Saya kelas 12 bahasa Man 1 Model Kota Bengkulu. Nah, baiklah, di sini saya akan mengerjakan ujian keterampilan mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu mereview salah satu novel yang bergenre religi dan memiliki nilai pendidikan. Baiklah, di sini saya memilih novel yang berjudul Sebening Syahadat. Baiklah, novel Sebening Syahadat ini ditulis oleh Diva SR atau Diva Sinar Rembulan yang diterbitkan pada Agustus 2016 oleh PT Media Indonesia dan memiliki ketebalan buku dan jumlah halaman itu 448 secara keseluruhan. Baiklah, sebelum kita mengulas isinya, kita sebelumnya melihat cover atau judul sampul dari novel tersebut. Nah, bisa kita lihat sendiri di sini terdapat nama penulisnya, yaitu Diva SR atau Diva Sinar Rembulan, dan di sini telah ada tulisan telah dibaca lebih dari 1,2 kali di Wattpad, 1,2 juta kali di Wattpad. Lalu di sini menjadi buku bestseller atau buku favorit oleh orang-orang. Nah, di sini terdapat lambang segera difilmkan. Lalu di sini ada judul Sebening Syahadat, dan di sini gambar seorang wanita. Nah, seorang wanita ini adalah menjadi pemeran utama dalam novel ini, yaitu seorang wanita yang dilanda kebingungan oleh dirinya sendiri. Maka dari itu dia gambar wanita itu menghadap ke belakang. Dan di sini juga ada gambar-gambar seperti gambar kota gitu, dunia perkotaan seperti itu, karena ini memang mengambil latar tempat itu di perkotaan, dan bahkan dia mengambil latar juga di luar negeri. Baiklah, untuk sampul belakangnya di sini terdapat sinopsis dari novel tersebut, dan di sini ada komentar-komentar dari beberapa orang tentang novel ini. Baiklah, saya akan mereview isi novel. Sebelumnya di sini ada pembatasnya ya. Jadi kita membacanya, kita bisa memberi batas di mana kita batas membacanya. Jadi sangat baik. Nah, novel Sebening Syahadat ini diperankan oleh seorang wanita dan seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang bernama Sam. Sam tersebut baru pulang dari Amerika. Dia pergi ke tempat ibunya di Bandung. Dan alhasil dia pun bersekolah di Bandung. Nah, pertemuan seorang Sam ini bersama dengan seorang wanita tersebut adalah ternyata sekolah Sam di SMA di Bandung tersebut arahnya itu berdepanan dengan sekolah wanita tersebut. Sam ini memiliki watak yang bisa dibilang kurang terpuji, nakal, seperti anak-anak SMA itu nakal. Lalu dia ini mempunyai masa kelam yang sangat tidak baik, karena memang dia dari Amerika. Mungkin pergaulan di sana kurang tidak seperti pergaulan Indonesia ya. Jadi dia memiliki pergaulan yang kelam, dan semuanya tersebut sikap dia berubah 180 derajat karena dia bertemu dengan seorang perempuan. Dia penasaran dengan seorang perempuan ini. Pertemuan pertama mereka itu saat Sam menolong haba yang hampir dijahati oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Alhasil dia ditolong oleh Sam, dan di sanalah perkenalan mereka. Dan ternyata akhirnya Sam setelah kejadian tersebut dia mulai mengenal haba, dan benar-benar kehidupan dia berubah 180 derajat dari yang Sam itu bandel, anak motor, anak malam gitu. Jadi setelah bertemu dengan haba, sikap dia berubah menjadi lebih baik. Haba seorang gadis cantik, baik hati, berakhlak mulia, berhijab menutupi badannya, menutupi auratnya, dan benar-benar membuat Sam terkesima oleh haba. Waktu pertama kali melihat haba, memang Sam sudah sangat jatuh cinta kepada haba. Tapi haba sendiri yang orangnya sangat religius
dia tidak menginginkan yang namanya pacaran oleh seorang yang lawan jenis, karena memang dia orang yang sangat-sangat religius. Alhasil pada suatu saat dalam kondisi Sam sedang marah, alhasil seorang pemeran ketiga, yaitu pemeran antagonisnya atau orang ketiga antara Haba dan Sam itu yang namanya Sandy. Nah, dia adalah seorang wanita yang menyukai Sam. Alhasil Haba mengetahui hal itu. Alhasil Haba pun berkat asutan atau berkat pemikiran jelek dari Sandy, seorang perempuan yang akhlaknya itu kurang terpuji, yang satu sekolah bersama dengan Sam, dia berkata bahwa kau ini tidak cocok dengan seorang Sam yang orang yang kaya atau orang yang ganteng seperti itu, tidak cocok dengan orang seperti dia yang orang berjilbab besar. Karena seorang Sandy itu adalah seseorang yang wanita cantik juga, tapi dia tidak berhijab dengan penampilan yang seksi, memperlihatkan lekuk tubuhnya. Lalu selanjutnya setelah hasutan dari Sandy itu, alhasil Haba menerima bahwa Sam harus bersama dengan Sandy tersebut. Alhasil Sam dan Sandy menjalin suatu hubungan, tetapi hubungan tersebut tidak lama karena seperti itulah sikap Sandy kepada Sam yang membuat Sam itu tidak menyukai Sandy, dan alhasil dia beralih lagi kepada Haba dan melihat Haba selama dia berhubungan dia masih menjaga dirinya dengan baik. Makanya Sam lebih menaruh hati, lebih jatuh cinta lagi kepada Haba. Alhasil berkat kejadian itulah Sam mulai mencari jati dirinya. Dia tidak ingin lagi menjadi lelaki yang pelin-pelan, dia tidak harus mencari jati dirinya seperti itu. Alhasil setelah dia menemui guru agama di sekolahnya, dia belajar tentang agama Islam, dan setelah dia belajar dia merasakan sangat-sangat hatinya merasa tenang. Apalagi waktu saat itu Sam pergi ke sekolahnya Haba dan dia mendengar seorang wanita yang sedang melantunkan ayat-ayat Al-Quran, dan itu membuat hati Sam sangat-sangat tenang, adem seperti itu. Alhasil dari itulah Sam mulai, sepertinya jati diri saya di sini, sepertinya saya akan ke sini. Alhasil dia mempelajari tentang Islam oleh guru agamanya, dan setelah itulah ternyata Sam beralih jati dirinya dari seorang yang nakal, seorang yang tidak patut dicontoh, menjadi seorang lelaki yang mu'alaf. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dia masuk Islam. Lalu setelah dia lulus SMA, dia melanjutkan kuliahnya, pergi ke Turki. Saya melanjutkan kuliahnya di Turki, sedangkan Haba tetap di Indonesia, tetap di Bandung, karena dia memiliki ibu di sini dan dia ingin kuliah sambil menjaga ibunya. Setelah 2 tahun Sam berkuliah di Turki, dia kembali ke Indonesia untuk melamar Haba. Dan ternyata ada suatu cerita atau suatu yang membuat Sam menjadi sangat sedih karena dia mendengar langsung dari mulutnya Haba saat bertemu dengan Haba. Padahal waktu dia bertemu dia tuh sangat merasa senang. Akhirnya dia bisa menemui seorang wanita yang sangat dicintainya dari bangku SMA tersebut. Dan dia mendengar bahwa Haba telah dipinang atau telah dilamar oleh seorang laki-laki. Ya, seorang laki-laki tersebut adalah temannya sendiri waktu di SMA. Dan ternyata cinta tulus Sam itu tidak berjalan karena adanya seorang temannya sendiri yang telah mendahului diri Sam untuk melamar Haba. Alhasil Sam pun berusaha ikhlas dan akhirnya pergi lagi ke Turki karena dia tidak ingin sakit hati lagi melihat Haba, dan itu
ke Turki, dia melanjutkan sekolahnya. Setahun kemudian, cerita mengejutkan kembali bahwa Haba pergi ke Turki untuk menemui Sam. Kenapa? Padahal Haba ini sudah menikah. Kita berpikir ya, padahal Haba ini sudah menikah. Dia sudah hidup bahagia selama 1 tahun bersama dengan suaminya, itu sahabatnya sendiri. Alhasil, ternyata saat dia bertemu dengan Sam, dia memberitahu bahwa pernikahannya tersebut gagal. Kenapa? Karena dari pihak laki-laki merasa bersalah telah merebut cinta sejatinya, cinta beningnya yang sebening syahadat antara Sam dan Haba. Alhasil pernikahan tersebut dibatalkan dan Haba yang menyusul Sam ke Turki. Dan hasil mereka pun menikah dan hidup bahagia. Benar-benar cintanya adalah sangat bening, sangat tulus, sangat ikhlas. Cintanya itu benar-benar sama seperti judulnya, sebening syahadat. Cintanya itu sangat sebening syahadat, seindah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, begitulah kurang lebih review dari isi novel tersebut. Lalu di sini kita ke unsur intrinsiknya. Dia temanya ini temanya yaitu novel yang bertemakan romantis yang ada nuansa Islamic religi. Karena kita sudah mulai dari judulnya sebening syahadat, itu novelnya sangat Islamik dan religi. Di sini ada beberapa tokoh selain tokoh utama Sam dan Haba. Di sini juga ada tokoh ketiga yaitu Sandy, dan di sini ada nama papanya Baskoro, lalu ada ibunya dan teman-teman yang lain. Lalu di sini kita lihat penokohannya. Kita ambil aja pemeran utamanya yaitu Sam. Dia tokoh yang nakal, yang tidak patut dicontoh, yang berubah 180 derajat. Sifat tidak terbunyi tersebut menjadi lelaki yang tangguh, yang bertanggung jawab, dan lelaki yang sangat teguh dalam pendirian. Dan seorang Haba yang hatinya sangat tulus, hatinya sangat baik, akhlaknya sangat terpuji. Lalu di sini ada orang ketiga yaitu Sandy yang memiliki sifat menyukai Sam, tetapi caranya itu tidak benar. Lalu di sini ada dari pihak Sam yang memiliki ibu dan ayah yang baik, dan dari pihak perempuan pun memiliki ibu yang sangat baik. Lalu di sini menceritakan alurnya alur maju mundur, jadi alurnya campuran karena di sini telah menceritakan ceritanya maju, dan di sini juga menceritakan masa lampau, jadi alurnya maju mundur. Baiklah, amanat yang bisa saya ambil, amanat atau pesan yang bisa saya ambil dari novel ini yaitu jadilah dirimu sendiri. Selalu jadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Tak lelah untuk belajar menjadi seseorang yang bertanggung jawab, dan seorang yang tulus, ikhlas, sabar. Karena rencana Allah itu kita tidak tahu. Kita merencanakan sesuatu yang menurut kita sudah indah, bahkan Allah merencanakan itu lebih indah dari apa yang kita pikirkan. Seperti ceritanya tadi, kita pikir bahwa Haba mungkin tidak bersatu lagi. Kita berpikir dari awal, setelah itu mereka menikah, ta'aruf, dan ternyata terjadi kejadian yang sangat tidak mengenakan dari pihak laki-laki, dan ternyata ada sesuatu yang indah dari kejadian tersebut. Jadi dari kita bisa ambil bahwa segala sesuatu yang terjadi itu ada hikmahnya, dan apapun, dan kita harus percaya bahwa rencana Allah itu adalah rencana yang sangat indah. Makanya kita selalu berusaha, berdoa, bertawakal, dan dari novel ini kita menjadi lebih cinta kepada Islam. Banyak ilmu-ilmu Islam yang bisa kita dapatkan dari novel tersebut. Sekarang saya tidak mungkin membaca satu persatu, bahkan di sini ada hadis atau banyak isinya, di sini banyak sekali
ilmu tentang Islamiknya. Lalu banyak nilai di sini, nilai persahabatan, nilai sosial. Di sini juga ada nilai budayanya ada, nilai sosialnya, lalu nilai agamanya, nilai pendidikannya, lengkap banget di sini. Lalu untuk kekurangannya itu di sini kan, di sini itu novelnya ada terletak bahasa-bahasa asing, baik itu bahasa asing dari Inggris saat awal Sam baru pulang dari Amerika ke Indonesia, dan di sini karena mereka tinggal di Bandung, alhasil mereka banyak menggunakan bahasa-bahasa Bandung. Dan sebenarnya kalau bisa bahasa tersebut kita susah dipahami, walaupun sebenarnya terdapat terdapat tulisan kecil di sini, tapi menurut saya akan lebih baik jika menggunakan bahasa yang mudah dipahami saja, karena tidak semua orang bisa membaca novel untuk mengerti apa maksud dari tulisan kecil di bawah itu, yaitu arti dari bahasa-bahasa yang bukan bahasa Indonesia. Lebih baik menggunakan bahasa baku. Lalu itu saja untuk kekurangannya. Dan untuk saran dan kritik, sarannya semoga saran saya novel ini bisa menjadi lebih baik lagi, dan saya harap benar-benar ini bisa difilmkan. Lalu itu saja sih untuk kritiknya, juga udah masuk ke kelemahan buku ini, karena sesuatu yang diciptakan itu tidak ada yang sempurna, pasti selalu ada kekurangan. Mungkin ini saja yang bisa saya review atau bisa saya deskripsikan tentang novel Sebening Syahadat. Semoga bermanfaat dan semoga review saya ini membuat orang-orang juga menjadi bisa membacanya juga. Saya harap bisa membaca novel ini karena benar-benar sangat bagus sekali, sangat memotivasi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.